Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa mu'minina amin. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pengajian kitab Mukhtarul Ahadits. Jadi kalau bulan Ramadan itu untuk nafas memang bau ya. Apalagi kalau sahur makan pete jengkol, tidak sempat gosok gigi ya. Tapi menurut Allah, di sisi Allah itu justru bau nafasnya orang yang berpuasa jauh lebih harum, lebih wangi daripada minyak misik. Minyak misik itu termasuk deretan parfum terbaik. Jadi kalau misiknya misik asli itu dari darah kijang. Jadi ada hal-hal yang asalnya najis menjadi suci. Di antaranya adalah minyak misik ini. Jadi biasanya pantatnya kijang ini digesek-gesek ke pohon, lalu menjadi menggumpal ya. Cara Jawa ini merempol-merempol. Nanti kalau sudah darahnya itu mematang, darahnya menjadi menghitam ya. Kemudian nanti akan berubah wujud ya, menjadi parfum yang sangat harum sekali. Jadi banyak dalam redaksi hadis wewangian yang wewangian seperti halnya minyak misik. Jadi kita lanjutkan harfu dzal, huruf dzal, dibuka halaman 78. Bismillahirrahmanirrahim. Dzaqa, ngicipi, ta'mal imani, ing rasane iman, sapa man wong radhiya kang ridho sapa man billahi kelawan Allah, Rabban ing dadi pangeran, wabil islami lan kelawan Islam, dinan ing agama, wa bi Muhammadinan kelawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasulan ing dadi utusan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ini bersumber dari sahabat Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi sabda Rasul ini mengisyaratkan tentang orang akan merasakan rasa keimanannya jika dia telah ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai utusannya. Jadi iman itu ada bahkan rasa manisnya ya.
kalau rasa manis iman itu orang harus mencintai Allah dan Rasulnya melebihi yang lainnya, ya, dan lain sebagainya. Jadi ada rasa manis dalam keimanannya itu kalau memenuhi kriterianya. Dan iman itu telanjang bulat, ya, pakaiannya adalah takwa. Makanya orang tidak cukup hanya dengan iman saja, tapi harus dibungkus dengan ketakwaan. Zakirullahi utawi wong kang eling Allah fi Ramadhana ing dalem wulan Ramadan iku maufurun tingapura sapa lahu zakir. Wasailullahi lan utawi wong kang nyuwun Allah fihi ing dalam Ramadan iku layaqibu ora tuna sapa sail. Hadis riwayat Imam Baihaqi bersumber dari sahabat Umar. Jadi sabda Rasul, orang yang mengingat Allah, orang yang menyebut asma Allah pada bulan Ramadan, maka dia akan diampuni. Jadi ini keistimewaan Ramadan, ya. Kemudian orang yang meminta kepada Allah pada bulan Ramadan tidak akan merugi. Jadi doa di bulan Ramadan itu akan didengarkan oleh Allah. Jadi Allah memberi mustajab kepada doa-doa yang dipanjatkan. Jadi Ramadan itu keistimewaannya banyak sekali. Kalau ibadah fardu itu setara dengan 70 kali melakukannya. Kalau ibadah sunnah itu setara dengan melakukan ibadah wajib. Jadi kalau Ramadan itu serba dilipat gandakan. Pahala dilipat gandakan, dosa juga dilipat gandakan, rezeki juga dilipat gandakan. Makanya melakukan dosa di bulan Ramadan itu juga dosanya juga bisa double. Dan rezeki di bulan Ramadan itu pasti lebih banyak daripada bulan yang lain. Bisa dibuktikan, ya. Dzubbu padha nolao sira kabeh an a'radikum sang pira-pira kawirangan sira kabeh harga diri. Bi'amwalikum kelawan pira-pira bondo sira kabeh. Ini hadis riwayat Imam Khatib. Sabda Rasul, dzubbu an a'radikum bi'amwalikum. Jadi memang orang itu harus menjaga harkat dan martabatnya. Orang harus menjaga harga diri dan kehormatannya, walaupun harus ditebus dengan harta benda. Jadi, orang jangan sampai menjatuhkan dirinya dalam kehinaan. Orang jangan sampai belepotan dosa, belepotan mungkin ya tingkah laku yang tercela. Jadi harga diri atau kehormatan itu harus dipertahankan, ya. Bukan berarti minta untuk dimuliakan, minta untuk diagung-agungkan, bukan,
tapi menjaga mur'ah itu memang harus ya. Jadi, kalau Nabi Muhammad saja itu makhluk yang terbaik, jadi tidak ada makhluk yang membandinginya. Dulu yang memberi nama Muhammad adalah kakeknya, yakni Abdul Muttalib. Ada riwayat itu berasal dari mimpi ya. Dan kakeknya ini memang menghendaki supaya cucunya nanti menjadi orang yang banyak dipuji. Banyak dipuji artinya adalah orang yang sangat baik. Karena pujian itu karena kebaikan. Dan sekali lagi bukan mengharap pujian, bukan ya, tapi orang yang terpuji itu pastilah orang yang terbaik. Zar ninggalo siro an-nasa ing menungso. Kalau dibaca wasol ya zarin nas. Ya maluna kang agawe sapa nas. Fa innal jannata krana sak temne swarga iku mi'atu darajatin 100 derajat. Ma utawi pelakon baina kulli darajatin ing dalam antarane saben-saben derajat. Iku kama kaya pelakon baina samai ing dalam antarane langit wal ardi lan bumi. Tinggalkanlah manusia dari aktivitasnya. Jadi tidak usah mempedulikan orang lain mau berbuat apa ya. Jadi fokus pada diri sendiri. Bekal untuk nanti ke akhirat itu apa? Jadi modal untuk menuju akhirat itu apa? Karena surga itu ada 100 derajat. Masing-masing derajat itu sejarak perjalanan antara langit dan bumi. Wal firdausu utawi surga firdaus iku alaha luweh luhuri jannah. Apane darajatan derajate. Wa ausatuha lan luweh tengahe jannah. Wa fauqaha lan iku ing dalem dhuwure jannah. Arsyur Rahmani utawi arsy Allah kang welas asih. Surga Firdaus itu surga yang paling tinggi dan paling tengah. Surga Firdaus ini surganya Nabi Muhammad SAW. Jadi di atas surga Firdaus ada arsy Allah. Jadi kalau mau digambarkan ibarat telur ya. Telur itu ada kuningnya, kemudian ada putihnya, ada kulit arinya, ada cangkangnya, dan seterusnya. Kalau mau digambarkan. Jadi ibarat bumi, terus ada yang meliputi langit. Langit ini berlapis-lapis sampai 7 lapis. Kemudian kalau mau terus ke atas ya ada arsy. Nah, arsy ini ada kursinya. Nah, kursi Allah ini adalah luasnya bahkan menjangkau ya, lebih luas daripada langit bumi. Nah kalau arsy Allah itu jauh lebih luas lagi. Jadi Allah punya kursi bukan berarti Allah punya tempat, karena Allah itu
tak butuh tempat. Kalau makhluk pasti butuh tempat. Jadi Allah itu bersemayam di atas arsy, jangan digambarkan terus duduk seperti halnya makhluk duduk di tempat duduknya. Jadi ini termasuk ayat mutasyabihat, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu ada beberapa pendapat ya. Kalau kita mengikuti yang takwil ya. Jadi Allah itu menguasai arsy-Nya. Jadi takwil itu makna yang paling mendekati. Jadi biar tidak salah paham, biar tidak gagal paham, berbahaya nanti. Seperti ada yatullah, tangan Allah itu jangan diartikan Allah punya tangan, punya anggota tubuh seperti halnya makhluk. Jadi yatullah itu dimaknai kekuatan Allah atau kekuasaan Allah. Jadi sekali lagi Allah itu tidak mungkin sama dengan makhluknya. Allah itu sang pencipta. Sang pencipta tidak akan mungkin sama dengan yang diciptakan. Ini mengenai dulu Rasulullah pernah Isra Mi'raj, pernah menghadap Allah, menerima perintah sholat. Di situ Rasulullah melihat dan menyaksikan Allah bercakap-cakap, berdialog dengan Allah. Itu sebagai simbol ketinggian. Jadi Nabi Muhammad tembus ke atas ya, tempat tertinggi, tempat yang makhluk lain tidak akan sanggup sampai ke situ. Bahkan malaikat Jibril pun tidak kuat. Seandainya malaikat Jibril naik sedikit lagi, itu sudah hangus terbakar. Jadi bukan berarti Allah terus bertempat di atas ya, tidak ya. Itu hanya sebagai simbol saja. Jadi kalau Tuhan bertempat, nanti tempat itu akan diburu. Apalagi teknologi canggih, pasti akan diupayakan untuk memburu. Nah ini berbahaya ya. Jadi tidak akan mungkin Allah punya tempat. Kalau ada orang isyarah, terserah pada yang di atas. Misalnya semua tergantung yang di atas. Allah adalah zat yang tinggi. Wahai Allah, engkaulah di langit, sedang aku di bumi. Nah, itu hanya isyarah saja. Itu bukan menunjukkan tempat. Jadi harus difahami, jangan salah paham, apalagi gagal paham. Wa minha lan sangking firdaus tufajjiru mili apa anharul jannati piro-piro bengawan surga. Fa idza sa'altum mongko nalikane nyuwun sira kabeh Allah ing Allah, fas'alu mongko nyuwun sira kabeh hu ing Allah al firdausa ing surga firdaus. Hadis riwayat Imam Ahmad bersumber dari sahabat Mu'al. Jadi dari aras inilah nanti mengalir sungai-sungai di surga. Jadi gambarannya surga itu di bawahnya mengalir banyak sekali sungai. Jadi ada keterangan nanti di surga ada lafal Bismillahirrahmanirrahim. Itu lubangnya ada 4. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi itu lubang 1, Allahi lubang 1, Ar-Rahmani lubang 1, Ar-Rahimi lubang 1.
Jadi lubangnya ada 4. Nah, dari lubang ini keluar air menjadi sungai-sungai di surga. Nabi mengatakan, kalau kamu meminta kepada Allah, maka mintalah kepadanya surga Firdaus. Jadi jangan tanggung-tanggung, minta sekalian yang istimewa. Jadi kita umatnya Nabi Muhammad, agar kita bisa bersama-sama dengan Nabi Muhammad, ya kita minta agar masuk surga Firdaus, karena itu surganya Nabi Muhammad SAW. Zikrullahi utawi eling Allah iku syifaul qulubi, tombone piro-piro ati. Hadis riwayat Imam Ad-Dailami, bersumber dari sahabat Anas. Zikir kepada Allah, mengingat Allah, menyebut asma Allah, itu bisa menjadi obat hati. Jadi penawar hati dari galau, dari sedih, dari mungkin penyakit-penyakit hati lainnya. Jadi hati itu menjadi inti, karena semua berangkat dari hati. Jadi hatinya kalau baik, nanti ucapannya baik, perbuatannya baik, semua yang dihasilkannya akan baik. Sebaliknya, jika hati itu buruk, ucapannya buruk, perbuatannya buruk, semua yang dihasilkan bisa menjadi buruk. Jadi pandai-pandailah merawat hati, menjaga hati. Jadi hati agar senantiasa terang benderang, hati senantiasa jernih bening, hati senantiasa punya etikat baik, punya niat-niat baik. Ya, hati itu kalau sakit, di antara penyembuhnya adalah dengan zikrullah. Kalau dalam Qur'annya, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Jadi dengan zikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Ketenangan hati, ketentraman hati, ini menjadi kebahagiaan seseorang. Jadi saya kira cukup, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.